Selamat siang semuanya. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Lalu saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan ini untuk mengikuti penyuluhan. Nah, ibu-ibu, pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak disayang. Perkenalkan, nama lengkap saya Diani Zita. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Unika Santo Paulus Utep. Nah, tujuan saya di sini itu untuk memberi penyuluhan tentang ASI eksklusif. Oke, waktu yang saya kontrak di sini sebentar sekitar 7 menit. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam apa itu ASI manfaat, tujuan, keuntungan dari ASI eksklusif, yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu ASI. Nah, ibu-ibu, ASI itu kepanjangan dari air susu ibu. Sedangkan eksklusif itu khusus, yang artinya tanpa makanan tambahan. Oke. Jadi, ASI eksklusif ini ibu-ibu adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi yang berusia 0 hingga dia berusia 6 bulan. Lalu, untuk usia selanjutnya, ASI ini dapat diberikan dengan makanan tambahan, misalkan susu, air, bubur, dan lain-lain. Oke, ibu-ibu, ASI eksklusif yang diproduksi secara alami, dia itu memiliki kandungan nutrisi seperti vitamin, karbohidrat, lemak, dan lain-lain. Oke. Selain dia memiliki kandungan, dia juga memiliki peran penting bagi tumbuh kembang si bayi, karena ia dapat mencegah bayi dari berbagai macam serangan penyakit. Nah, ibu-ibu, makanya tadi itu penting sekali kita memberikan ASI eksklusif kepada bayi kita. Lalu, ASI eksklusif ini juga ibu-ibu yang memiliki manfaat. Yang pertama, sistem kekebalan tubuh bayi kita lebih kuat. Nah, seperti itu tadi. Dia punya daya tahan tubuh itu kuat. Dia tidak mudah terserang berbagai macam penyakit. Lalu yang kedua, membuat anak cerdas. Oke. Misalkan nanti kalau dia memasuki usia 6 atau 7 tahun, atau dia memasuki SD, dia punya daya ingat dan daya tangkap itu kuat. Lalu yang berikut, berat badan anak itu ideal, yang artinya dia punya berat badan itu normal sesuai dengan dia punya usia. Lalu yang berikut, mengurangi resiko alergi. Nah, seperti pada perannya tadi, ASI eksklusif ini dia dapat mencegah bayi dari berbagai macam penyakit. Nah, termasuk mengurangi resiko alergi. Oke, ibu-ibu, itu untuk manfaat dari ASI eksklusif bagi si kecil. Yang berikut, ibu-ibu, ASI eksklusif ini dia memiliki keuntungan bagi ibu dan juga bagi bayi kita. Nah, keuntungan bagi ibu yang pertama itu dapat mengurangi insiden kanker payudara. Nah, dengan kita memberi ASI kepada bayi kita, maka hormon estrogen yang ada di dalam tubuh kita itu menurun. Sedangkan kalau kita tidak melakukan aktivitas menyusui, maka hormon estrogen yang ada dalam tubuh kita itu tinggi atau meningkat. Nah, kalau hormon estrogen yang ada dalam diri kita itu tidak seimbang, hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya kanker payudara. Maka disarankan tadi harus memberi ASI eksklusif kepada bayi kita. Lalu yang berikut, mencegah pendarahan pasca persalinan. Oke. Perangsangan pada payudara kita oleh isapan bayi itu akan diteruskan ke otak. Nah, kalau sudah diteruskan ke otak, maka konsentrasi kandungan kita itu normal. Nah, kalau konsentrasi kandungan kita tidak normal, hal ini akan terjadinya pendarahan pasca persalinan. Maka dari situ penting sekali kita memberikan ASI ini kepada bayi kita. Lalu yang berikut, mengurangi anemia. Nah, dengan menyusui eksklusif, masa subur kita yang artinya menunda haid. Nah, dengan menunda haid, maka kita dapat mengurangi anemia. Lalu yang berikut, dapat digunakan sebagai metode KB sementara. Oke, ibu-ibu, dengan kita memberi ASI eksklusif kepada bayi kita, maka
kemungkinan untuk hamil kembali itu tunggu kita punya bayi berusia 24 bulan. Sedangkan mereka yang memberikan susu formula kepada bayinya, kemungkinan besar dia akan hamil kembali itu sekitar dia punya bayi berusia 11 bulan. Oleh karena itu, kalau kita memberikan ASI, maka akan terjadinya jarang kehamilan. Lalu, yang berikut, mempercepat kembali ke berat semula. Oke, ibu-ibu. Nah, kan pada saat hamil, kita punya banyak sekali lemak-lemak yang berada di bawah kulit. Lalu, kalau kita tidak melakukan aktivitas menyusui, maka lemak-lemak itu tidak akan hilang dari kita punya tubuh. Nah, kalau kita memberikan ASI eksklusif kepada bayi kita, karena lemak-lemak itu yang akan membentuk ASI, maka dia akan kembali normal, kembali seperti semula. Itu untuk keuntungan bagi ibu. Lalu yang kedua, keuntungan bagi bayi. Yang pertama itu meningkatkan daya tahan tubuh si bayi. Oke, yang artinya di sini dia itu tidak mudah terserang penyakit karena dia punya daya tahan tubuh itu kuat. Yang kedua, sebagai nutrisi. Nah, ASI ini sebagai sumber gizi dari si bayi yang normal, yang sesuai dengan dia punya kebutuhan. Yang berikut, ASI meningkatkan jalin kasih sayang. Nah, kontak kulit antara ibu dan bayi itu sangat berpengaruh pada dia punya psikologis, terpengaruh sekali terhadap psikologis si kecil. Nah, psikologis ini yang akan menjadi dia itu percaya diri atau percaya kepada orang lain atau percaya kepada ibunya. Nah, sedangkan mereka yang memberi susu formula, dia punya anak itu rasa tidak nyaman. Beda kalau kita yang memberikan ASI eksklusif itu kepada bayi kita, berarti bayi juga terasa lebih nyaman. Nah, lalu yang berikut, mengupayakan pertumbuhan yang baik. Oke, ibu-ibu, yang artinya di sini dengan kita memberi ASI eksklusif, kita punya bayi itu berat badannya normal sesuai dengan dia punya usia. Lalu ibu-ibu yang berikut, kira-kira bagaimana cara memberi ASI yang baik kepada bayi kita? Nah, yang pertama, sebelum kita memberi ASI kepada bayi kita, terlebih dahulu kita cuci tangan dengan bersih. Lalu yang kedua, duduk di kursi, usahakan yang ada sandarnya supaya kita lebih rileks. Lalu kalau kita mau memberikan ASI yang bagian kanan, usahakan dia punya kepala masuk di lengan tangan bagian kanan. Lalu berikan ASI sebaik mungkin kepada bayi kita dengan rileks dan sepuasnya. Lalu yang berikut, bagaimana untuk ibu yang bekerja, yang sibuk dengan kerja dari pagi sampai sore? Nah, ibu-ibu disarankan untuk sebelum dia berangkat pergi bekerja, usahakan berikan dulu ASI-nya kepada bayi. Setelah berikan ASI kepada bayi, jangan lupa sedotkan ASI dan simpan di plastik, misalkan seperti plastik gula, dan simpan baik-baik, tutup rapat. Lalu bisa disimpankan di termos es atau di kulkas sesuai dengan waktu. Waktunya itu tidak boleh lebih dari 2 minggu. Nah, ibu-ibu, itu saja materi yang saya berikan pada hari ini. Bagaimana, sudah paham dengan materinya? Kalau memang belum paham, silakan untuk bertanya. Tanya saja. Kalau memang belum mengerti, tanya saja. Oke, tidak kata. Kalau begitu saya tanya dulu dengan ibu Kurnia. Kira-kira apa tadi pengertian dari apa itu tadi ASI eksklusif? Oke, Ibu, terima kasih, jawabannya sangat benar sekali. Kalau begitu, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk kali ini dan telah bekerja sama untuk mendengarkan penyuluhan pada pagi hari ini. Dan semoga materi pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat siang.